Halo Baraya Bandung, alhamdulillah hari ini kami kedatangan dari Himpunan Pencaksilat Panglipur Pusat. Nah kebetulan yang di sebelah saya ini adalah Abah Asep. Silakan Kang, memperkenalkan diri Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rames. Nama saya Asep Nurwawan dari Himpunan Pencaksilat Panglipur. Dan kebetulan di Panglipur ini saya di bidang keilmuan. Karena di Panglipur ada Dewan Kehormatan, ada Dewan Pembina, Dewan Pembina. Nah, salah satu mungkin saya penerus dari tokoh-tokoh terdahulu. Abah mungkin cerita sedikit tentang sejarah Panglipur. Ya. Nah sudah sampai di mana saja Panglipur itu? Mungkin Abah silakan. Ya, jadi nama Panglipur itu diawali ketika Abah Aleh dengan kaca pisuling Pak Hamim itu menghibur dalam Bandung pada waktu itu, yaitu Wiranata Kusuma. Nah, pada saat itu belum punya nama Abah ya, dengan membawa pencak Abah Aleh pada waktu itu. Jadi Abah Aleh mulai mengajar mungkin pada saat itu 1909 ya. Nah, nama Panglipur diberikan oleh dalam haji itu tahun 20-an. Nah, ketika pada waktu itu dalam haji sedang sakit, ingin dihibur oleh dua tokoh di Jawa Barat pada waktu itu, yaitu kaca pisuling dengan pencaknya Abah Aleh. Pencak silat. Pencak. Dan kia upami di Jawa Barat itu ada ameng, geri, ulim, menpo, pencak. Nah, jadi istilah pencak itu dari Jawa Barat. Ada memang di luar dari Jawa Barat ada pencak, pencak, mancak. Terus di luar daripada Jawa itu di daerah Rukun Melayu, daerah Sumatera Barat dan sekitarnya itu silet atau silat. Nah, jadi secara umum tahun 48 pencaknya dari Jawa, siletnya atau silat itu dari Melayu. Nah, maka berdirilah Ikatan Pencak Silat Indonesia itu tahun 8. Kembali lagi ke sejarah Abah Aleh. Jadi pada waktu itu menghibur dalam haji. Konon setelah dihibur dari satu sembuh. Nah, akhirnya mungkin dipanggil lagi Abah Aleh diundang kembali oleh Pak Hamim. Jadi berikan nama. Jadi ke Abah Aleh Panglipur dari ke Pak Hamim ke Panglipur. Nah, setelah itu bertukar nama lah kedua tokoh ini. Coba Panglipur diberikan saja kata-kata. Terus Panglipur dari ini akhirnya gayung bersambut. Jadi dari situlah Panglipur tahun 1920-an diberikan di dalam. Jadi saya sudah punya nama. Terus saya dengan perkembangan zaman, terus dari zaman itu kan ada zaman Jepang, zaman Belanda. Nah, Abah Aleh dalam mengembangkan Pencaksilat itu dengan unsur seninya ya, pada waktu itu. Jadi kalau zaman Jepang itu dibuka ya, boleh dipersilahkan untuk bela diri. Tapi untuk zaman Belanda pada waktu itu tidak boleh. Nah, makanya disebutnya kan oleh Abah Aleh dengan melalui seni. Karena dalam Pencaksilat itu ada 4 aspek, antara spiritual, bela diri, seni, dan olahraga. Ya. Nah, lintas spiritual ada kaitannya dengan budi pekerti, pengendalian diri, kemudian bela dirinya untuk keamanan diri, begitupun juga seninya untuk kesejahteraan, untuk menghibur. Makanya Panglipur di situ untuk menghibur ya, dari pemberian itu dari dalam tadi. Nah, begitupun juga untuk olahraga, untuk kebugaran.
Jadi keempat aspek inilah yang dikembangkan oleh Abah Aleh. Nah, jadi pada waktu itu beliau bagaimana pandai menyembunyikan ilmu bela dirinya dengan khusus seni. Nah, terus berkembang, akhirnya ini perlu diorganisir Panglipur ini. Ya, sambil menunggu mungkin putranya, ya kebetulan putri ya, anak Abah Aleh dari Wahudi, terus Ibu Eni. Mungkin sempat katanya diberikan dulu ke Pak Budi, selanjutnya dilanjutkan tapi pimpinan diberikan ke Ibu Eni, ya, ke putri Abah Aleh. Nah, itu tahun 64 mulai diorganisir, ya. Jadi memakai himpunan pencak silat Panglipur. Karena apa? Pada waktu itu banyak lapisan-lapisan murid Abah Aleh dari pulang pertama, kedua, dan selanjutnya. Ibu Eni dihimpun gitu ya, dan diberikan nama cabang-cabang itu, karena dari murid Abah Aleh silahkan untuk mengembangkan Panglipurnya dengan identitas cabang ya, seperti Panglipur Gali, Panglipur Panglipur Gali Kencana, Panglipur Pamekasan dan sebagainya, sesuai dengan kadang-kala dikaitkan dengan identitas daerah, kadang-kala ada yang diberikan oleh Abah Alehnya itu sendiri, atau dia punya sejarah tersendiri. Itu yang berkembang dari mulai tahun 64. Jadi istilah himpunan itu ketika sampai pimpinan Ibu Eni. Bah, sekarang untuk anggota Panglipur ada berapa? Nah, untuk itu ribuan sekarang itu ya. Oleh karena itu untuk kepengurusan sekarang itu dari Ibu Eni diberikan ke Pak Haji Nanah ya. Karena ada wasiat Ketua umumnya. ketua umum ya, ketua umum, tapi pimpinan diberikan ke Pak Haji Nanah. Jadi beliau sebelum meninggal, Ibu Eni itu memberikan surat wasiat diteruskan ini perjuangan kami untuk mengembangkan Panglipur. Nah, sebelumnya itu cabang sampai 200 sekian ya waktu Mami. Nah, sekarang udah lebih ya. Nah, tapi dalam perjalanan ada yang aktif gitu, ada yang tidak aktif gitu ya, karena setelah guru besarnya meninggal di cabang itu ada yang meneruskan, ada yang tidak. Makanya mungkin dengan kepengurusan sekarang itu menginventarisir kembali cabang-cabang yang di bawah naungan Panglipur Pusat. Nah, kemudian Panglipur ini sudah menembus ruang dan waktu gitu ya, dan pengembangannya sampai ke luar negeri. Jadi Jawa Barat, DKI, Banten, dan luar negeri. Mungkin sekarang itu melalui cabang-cabang yang ada di daerah sekarang sudah ada di Riau, kemudian ada juga di Madura, ya, gitu kan. Nah, itu harapan kami mungkin dengan kepengurusan sekarang itu bagaimana bisa mengembangkan ke nasional, jadi ya Panglipur gitu. Dari Sabang sampai Merauke ya, Pak. Mudah-mudahan. Amin. Bah, kemudian untuk di luar negeri ada berapa negara, Pak? Nah, di luar negeri itu hampir negara 13 hampir negara Eropa ya. Nah, yang sudah di realisasi itu 11 negara sekarang. Tapi masih banyak gitu. Yang belum terdata gitu ya. Nah, yang sudah terdata berapa? 13 negara. 13 negara, Pak ya. Nah, termasuk mungkin itu Amerika dan Brasil ya. Kemudian pada umum di daerah Eropa. Ya. Dan terutama di Belanda. Itu cikal bakalnya gimana, Pak? Bisa di luar negeri. Nah, jadi juga begini, ada yang datang mereka itu ke sini seperti Menirbek ya. Pada waktu itu tahun berapa ya? 60-an lah gitu ya, Menirbek gitu. Jadi kebetulan beliau di Belanda, terus belajar langsung ke Abah Aleh, terus mengembangkan di sana gitu ya. Jadi namanya juga Panglipur Siliwangi. Kemudian ada yang dari Amsterdam. langsung datang ke Indonesia. Iya. Seperti dari Frans Witman
Iya, iya. Itu kebetulan tahun 89 itu saya keliling Eropa dengan tim Panglipur ya, Iya. dalam rangka mengembangkan pencaksilat seni. Iya. Karena begini, Pancasilat ini ada dua dimensi ya. Iya, iya. Ada Pancasilat khusus olahraga yang Olahraga. dipertandingkan Iya. melalui jalur IPSI. Iya, iya. Ada Pancasilat budaya gitu ya, Pancasilat tradisi. Nah ini yang sudah berkembang di pesat, yaitu melalui jalur olahraga ke negara-negara. Iya. Bagaimana silat dipertandingkan di sini, bagaimana pencaksilat di Asian Games. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke Asian Games. Mungkin sasarannya nanti ke Olimpiade ya, untuk di Jepang. Nah di sisi lain ternyata di sini yang harus kita pertahankan itu pencaksilat tradisi, karena cikal bakal pencaksilat olahraga dari pencaksilat tradisi. Yang seni Inilah itu ya. yang dikembangkan oleh Panglipur, masih Iya. eksis di bidang pencaksilat tradisi. Walaupun nanti di beberapa cabang ada yang ikut untuk ringan olahraga, itu nggak apa-apa untuk jalur prestasi. Tapi kami concern di pencaksilat tradisi, karena bagi mereka pencaksilat di satu sisi sebagai ilmu, di sisi lain sebagai pusaka. Ilmu dipelajari oleh siapa saja dan ilmiah gitu, dan tidak sedikit yang punya gelar doktor, gelar profesor itu dari Dari pencaksilat ya. khususnya mengambil dari keilmuan Panglipur gitu ya. Nah jadi setelah 89 pada waktu keliling, terus Pak Haji Holidin mengembangkan silat tahun 75 di Amerika sampai ke Kanada, maka mereka berdatangan lah gitu. Itu Pak Jolidin itu Ya, Panglipur ya. Panglipur. Oh, Jadi pertama kali Panglipur menancapkan bendera itu atau mempromosikan Panglipur itu, khususnya Panglipur umumnya kesenian daerah di Jawa Barat pada waktu itu dengan Pak Nohat Madibrata. Jadi pilihlah Panglipur, yaitu anaknya Ibu Eni, Pak Jaja, kemudian Mang Didi, yaitu anggota Panglipur, begitu Pak Haji Holidin, terus Abbas Kohar, pada umumnya dari Panglipur. Jadi mengembangkan show di sana. Nah dari sanalah mereka berdatangan untuk mempelajari Panglipur. Nah ada yang serius pada waktu itu, ada yang hanya mengenal saja, gitu. Tapi pada umumnya serius dan untuk mengembangkan cabang di luar, termasuk Eropa, terutama Belanda. Nah di sisi lain, Cecep itu ada workshop atau seminar di beberapa negara. Begitu pun juga saya mengembangkan di beberapa negara, terutama lama di Vietnam pada waktu itu 4 tahun lah, memperkenalkan selain pencaksilat tradisi secara umum dan khususnya bagaimana mengembangkan saya ibu. Wah, ada satu hal. Ini kan Panglipur ini warisan budaya ya, Pak. Ya, Kalau tidak dirawat, dijaga, mungkin apalagi zaman milenial. ya, Zaman milenial ini kan sudah ini banyak hal yang lain lah. Bahkan mungkin yang dari luar juga sudah sangat dikenal ya, oleh generasi muda kita. ya. Nah, kira-kira kiat apa nih Panglipur agar generasi muda ini cinta kepada warisan budayanya ya, seperti ke pencaksilat Panglipur. Ya. Kira-kira apa Bah yang dilakukan oleh Jadi Panglipur? begini, uniknya di Panglipur itu dalam gerak itu fleksibel ya. Ketika Ibu Eni pada waktu itu masih fanatik ya, orang-orang terutama dari ya beberapa tokoh-tokoh. Tapi Ibu Eni berani pada waktu itu bagaimana mengkemas gerak Panglipur gitu ya, dengan contoh dalam satu tampilan busananya bagaimana dikemas gitu ya, tidak hanya hitam saja, tapi bagaimana dia dikaitkan dengan kebutuhan entertain gitu ya. Terus selain daripada itu bagaimana dikenalkan ke anak muda itu melalui pengajaran-pengajaran yang ada dikaitannya dengan metode yang dikembangkan di sekolah gitu ya. Jadi diatur metodenya muatan lokal itu Pak ya. lokal. Iya. Jadi itu melalui Pak Saleh Dr. Andes Saleh, bagaimana beliau mengembangkan pencaksilat melalui jalur akademis gitu ya, dan sudah dikemas metodenya. Begitupun juga ya, selain daripada itu intinya bagaimana mengkemas gerak gitu ya, mengkemas gerak dikaitkan dengan zaman milenial sekarang ya.
Nah, bagaimana belajar pencak ini jangan sulit, Iya. dan jangan ada kesan-kesan masih kampungan, gitu pencak dianggap katanya. Nah, tetapi di sini mungkin nanti melalui jalur senam, Iya. ya kan bisa diikuti oleh umum, Iya. gitu ya. Begitupun juga melalui jalur tematik, misalkan ya perfilman, Iya. gitu kan, boleh Kang Cecep, Iya. gitu ya. Cecep ya. Tetap itu bagus dengan melalui jalur perfilman, karena apa? Ini mengharapkan bahwa Pencaksilat ini harus sejajar dengan bela diri lain dengan melalui entertain ini, gitu. Iya. Makanya ini perlu ada esensi silatnya seperti apa. Karena apa? Ini perlu diinformasikan juga pada generasi sekarang, karena ada ajaran-ajaran budi pekerti. Iya. Itu Yang terkandung yang tergantung di pencaksilat ya dalamnya. Pak ya. Karena ini bagian daripada budaya, Betul, gitu betul. ya. Jadi ini penting diberikan. Seperti halnya bagaimana mengembangkan keluar, gitu. Tapi ada siar di sini. Iya. Siar bagaimana keluar itu mengerti, paham isi Pancasila itu apa sih. Iya. Nah, sehingga mereka itu menganggap bahwa Pancasila sebagai way of life, Iya. itu pandangan hidup. Jadi merubah perilaku, gitu kan? Seperti ini begini. Iya. Kalau biwir, biarnya ini. Bicara itu dulu kan seperti hal begitu ya. Ya asal jeplak ya Tidak Pak ada ya. jeplak. Bisa Jadi ada yang disembunyikan oleh orang tua melalui budaya Betul, betul. Pancasila itu. Nah, mungkin hal-hal yang begitu yang perlu sekarang itu esensi silatnya dimunculkan kembali Pak ya. dimunculkan kembali. Kemudian gini Pak, saya lihat ada kaos ini, Kang Ajat, ini Ya. Bu Eni, ada apa? Kasundan. Internasional Nah, iya. Silat. Nah ini apa nih Pak? Kasundan ini. Nah, oke. Nah, jadi begini, ini inisiatif Kang Cecep ya. Iya. Jadi bagaimana memperkenalkan Panglipur, ya. Makanya dia kerjasama dengan Eric Ketteler, bekas presiden silat Prancis. Iya, iya. Tapi di sini ini suatu wadah ya, namanya Kasundan. Jadi siapapun bisa masuk ke Kasundan dengan melalui seminar. Iya, iya. Ya. Nah, tetapi di sini dimunculkan keilmuan Panglipur lebih dominan gitu ya. Iya, iya. Agar supaya orang-orang anu di luar daripada Panglipur atau orang yang bule-bule itu yang ingin belajar Pancasila masuk ke Panglipur. Ini salah satu promosi melalui Wadah lah ya. wadah sudah gitu. Dan saya lihat itu pernah melihat ada penampilan silat Kasundan apa? Yang kayak senam tuh Pak. Ya, Apa itu makanya namanya? dibuatlah ada senam Iya, iya. senam silat Kasundan. Oh, ada namanya Ada. senam silat Kasundan Iya, Pak ya. gitu kan. Itu akan unsur-unsur silat Panglipur itu dikombinasikan dengan gerak-gerak yang lain. Pak, ada lagi yang ingin saya tanyakan nih Pak, Ya. tentang logo nih Pak. Mungkin tidak semua orang juga tahu tentang logo Panglipur ini apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, ini kan kuning, Ya. artinya ini apa ya namanya itu pencerahan ya. Gitu kan. Begitupun juga ini hidup di ada kaitan agama. Yang hijau Pak ya? Yang hijau itu. Oh, hijau. Iya, iya. Ini ada sebenarnya ini kuning ya, sama dengan ini. Hitam lambang kekuatan. Kekuatan. Iya. Nah, kemudian ini Pak, Nah, ini senjata. ini senjata kan begini. Senjata itu filosofinya ibarat diri gitu. Iya, iya. Nah, senjata itu tergantung bagaimana penggunaannya. Mau dipakai negatif atau positif. Gitu ya. Nah, begitu pun juga dengan senjata apa yang ada golok itu khas Jawa Barat. Gitu ya. Begitu pun juga trisula itu kaitan dengan yang sulak dipakai oleh para tokoh pada waktu itu. Setiap pertarungan itu mesti ada gerakan golok dengan trisula gitu. Nah, artinya ya perlu diasah. Iya, iya. Begitupun juga ini dianggap diri gitu. Diri juga harus diasah. Harus Supaya di tidak upgrade bakalan. lah Pak ya. Harus itu Kalau di-upgrade. bahasa milenial ya gitu. Iya, Iya, gitu. di upgrade ya. Iya. Wah, ini sangat menarik Pak. Apalagi tadi disampaikan dengan generasi sekarang Ya. yang mudah-mudahan dari perbincangan ini
paling tidak memberi pencerahan kepada kaula Iya, muda harapan. Amin, amin, ya amin. yang sudah lama barangkali mungkin tentang silat ini kadang mungkin Ya. mudah-mudahan tidak lupa. Ya, Cuman yang jelas mudah-mudahan ini memberi pencerahan Bapak ya. ya. Rekan-rekan semua, kaula muda Bandung barusan tentang sekilas sejarah Panglipur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abah Asep ini bermanfaat bagi kita Amin, semua. Dan Bah, satu lagi, ya silakan Bah. ini kalau diketahui bahwa Panglipur itu mendorong Pancasila terus di Oh, ya, iya iya. nah, selalu eksis dari mulai 2017 sampai 2019. Iya. Kita tampil di markas besar UNESCO pada Iya. waktu itu, dan terakhir 2019 itu untuk orang Panglipur, Iya iya. untuk mendorong bagaimana Pancasila diterima oleh dunia. Iya. Itu merupakan warisan budaya nasional. Alhamdulillah dengan perjuangan dengan semua pihak, gitu, Iya, salah iya. satunya Panglipur, gitu ya, bahwa Pancasila sekarang sudah menjadi milik Oh, Indonesia. alhamdulillah. Bahkan warisan Sudah diakui budaya. dunia, Pak, ya? Diakui dunia. Oleh UNESCO ya, Pak. Makanya bahwa Ridwan Kamil tidak ikut mendorong pada Iya. waktu itu sebagai wali kota ya pada Iya. waktu itu, dan sekarang jadi gubernur. Makanya beliau mendeklarasikan bahwa Hari Pancasila itu tanggal 12 Desember, saat diketuk palunya ditentukan Pancasila dari Indonesia Sebagai warisan budaya budaya. tak benda. Nah, oleh karena itu ada 4 mungkin yang diinginkan oleh UNESCO. Iya. Bagaimana Pancasila terlindungi, Iya. bagaimana Pancasila terregenerasikan, bagaimana Pancasila terpromosikan, bagaimana Pancasila terpelihara, gitu. Rumawi ya pangitan harus ada gawe barang ada Ya. pemerintah. Betul, Dan Bapak Ridwan Kamil menggembirakan bahkan menyediakan lahan tanah 5 hektar Oh, untuk kampung budaya Iya, iya. di Kiara Payung. Kiara Payung, Sumedang, Mbak, ya? Sumedang. Jatinangor ya. 2 hektar untuk Pancasila. Ini semua perguruan nanti. Iya iya. Bisa kontribusi di Bisa situ ya, Pak ya. kontribusi di situ. Iya. Bagaimana mungkin konsepnya di situ ada edukasi, entertain, filosofi, Iya, iya. di situ. Nah, begitupun juga 3 hektarnya untuk kampung budaya. Di sisi lain sekarang kami sedang merumuskan dengan IPSI gitu ya, untuk pemulung dari SD, Iya, SMP, muatan SMA. lokal ini. Nah, ini peluang kan untuk para Iya. pelatih, Betul betul. Pak Buron untuk mengajar nanti di sekolah. Sekolah-sekolah. Kita sejajar dengan sekolah. Gitu. Ya. Ya, atur nuhun Iya. Abah Asep yang sudah memberikan penjelasan terkait Himpunan Pencaksilat Panglipur, salah satu paburon yang cukup tua di Indonesia. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita semua merawatnya, menjaganya. Amin. Bah, ada yang mau disampaikan apa tadi semboyan ini Panglipur, Pak? Oh iya. Panglipur Bersatu. Panglipur Satu komando.